Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023 ini. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @stdaba channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @arifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah memiliki edaran Bapak Ibu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi tentang pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023. Seperti apa informasinya, nanti kita lihat secara bersama-sama. Dan ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi ini, Bapak Ibu bisa mengunjungi website saya di www.abachannel.com. Nanti filenya akan saya unggah di website saya tersebut dan Bapak Ibu bisa mengunduhnya nanti. Nah, coba kita langsung simak untuk informasinya tentang pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023 ini. Jadi di sini Bapak Ibu, saya telah memiliki surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan nomor B521 MSM 0100/2023 tentang halnya adalah pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 yang tertanggal 14 Maret tahun 2023. Nah, untuk isi suratnya tersebut adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menteri Pan-RB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN ataupun APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan. Fungsional dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan ASN sebagai berikut. 1. Instansi pusat. Nah, ini adalah peran dari instansi pusat. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. A. Instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. B. Usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Jadi inilah untuk CPNS nantinya hanya ada di bidang ini Bapak Ibu, yaitu bidang kejaksaan, bidang kehakiman, intelijen, dan juga dosen. Nah, untuk guru mungkin ini berfokus kepada P3K-nya nanti Bapak Ibu. C. Merujuk huruf A, usulan CPNS untuk jabatan pelaksanaan berpedoman pada Peraturan Menpan RB nomor 45 tahun 2022 dan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 1103 tahun 2022. D. Kebutuhan tenaga dosen sebagaimana dimaksud pada huruf A merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. E. Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina. Kemudian F. Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Nah, inilah fungsi dari instansi pusat Bapak Ibu, di mana ada A sampai F. Jadi ada poin A sampai dengan F. Nah, kemudian sekarang untuk instansi di daerah. 2 adalah instansi daerah. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023. Kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran, belanja pegawai, serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. A.
Usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kebutuhan kesehatan pada satuan unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar, yaitu 3T Bapak Ibu. Kemudian usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan unit atau kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru. Nah, ini fokus untuk P3K saat ini Bapak Ibu, yaitu untuk daerah yang terpencil, tertinggal, dan terluar. Dan juga bagi satuan unit kerja yang sebelumnya tidak mendapatkan ASN. Kemudian B, usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan keputusan Menteri Pan-RB nomor 158 tahun 2023. Dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina. C. Kebutuhan tenaga guru merujuk pada kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. D. Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. 3. Instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja atau P3K melalui aplikasi e-formasi mulai tanggal 20 Maret sampai dengan 30 April tahun 2023. Jadi inilah untuk batas proses pengisian pada aplikasi e-formasi Bapak Ibu. Jadi nantinya dari usulan kebutuhan itu kita akan memasukkan pada aplikasi yang namanya e-formasi. 4. Instansi wajib melengkapi dokumen sebagai berikut. A. Tautan peta jabatan terbaru yang telah ditetapkan dan dapat diakses atau diunduh. Kemudian B. Surat usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 yang telah ditandatangani oleh PPK. C. Cetak rincian usulan dari aplikasi e-formasi yang telah ditandatangani oleh PPK dan surat kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani oleh PPK. 5. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Menteri Pan-RB melalui aplikasi e-formasi paling lambat tanggal 30 April. Nah, inilah batas instansi nantinya Bapak Ibu. Jadi tanggal 30 April itu sudah waktunya untuk mengusulkan usulan P3K ini. 6. Petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 dapat diakses melalui aplikasi e-formasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 3. Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami sampaikan terima kasih. Nah, inilah waktunya instansi Bapak Ibu untuk mengusulkan kebutuhan ASN-nya di tahun 2023 ini sampai dengan batas cut-off-nya yaitu tanggal 30 April tahun 2023 pada aplikasi e-formasi. Nah, kemungkinan nantinya akan ada pendataan-pendataan dari masing-masing OPD kepada Bapak Ibu semua terkait hal ini. Jadi mungkin pada operatornya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini edaran langsung dari Menpan RB. Jadi di sini informasi ini akan ada turunan-turunan kepada instansi-instansi yang ada di daerah. Contoh saja pada BKD, nantinya BKD akan ada turunannya lagi pada Dinas Pendidikan ataupun kepada cabang dinasnya. Seperti itulah Bapak Ibu. Nah, ini hanya untuk usulan formasinya saja. Nanti kita tunggu saja dari hasil formasi tersebut apakah akan terakomodasi semua untuk usulan dari formasinya atau tidak. Biasanya ini juga tergantung pada anggaran Bapak Ibu. Jadi anggaran di masing-masing daerah pastinya seperti itu. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu ingin mengunduh file ini, Bapak Ibu bisa langsung kunjungi di www.abachannel.com. Tinggal cari saja tentang pengadaan ASN di tahun 2023. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @abachannel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi di www.abachannel.com. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.